Pagi saudara, selamat beribadah. Lupakan apa yang ada di belakangmu dan berlari-larilah kepada tujuan pada hari ini, hanya untuk menyembah dan meninggi-ninggikan Dia. Haleluya. Betapa baiknya Tuhan itu saudara. Jangan ada satupun mulut saudara yang tertutup, tapi mau sama-sama katakan bersama kami. Haleluya. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Amin. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda, haleluya, dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus ku percaya. Amin. Berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda, haleluya, haleluya, kan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku, Yesus ku percaya. Mari kita berdiri semuanya. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda, selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya Pak. Sekali lagi mari sama-sama katakan haleluya. Yesus ku percaya Pak. Dan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita menyembah Dia saudara. Sembah Dia saudara. Hidup kita hanya untuk menyembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Saudara, jangan ada satu mulut yang tertutup, saudara. Dia hadir tengah kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, kami bangga punya Allah seperti-Mu. Haleluya Tuhan. Kami tidak pernah memilih Engkau sebagai Allah kami Tuhan. Jauh dari itu Tuhan. Tapi kami adalah orang-orang pilihan-Mu Tuhan. Sehingga kami tidak bisa lari ke kiri, lari ke kanan, ke belakang, ke depan. Engkau sudah memilih kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu. Anugerah yang besar itu ya Bapa, biarlah tidak kami sia-siakan Tuhan. Tetapi itu Bapa sebagai cinta kasih-Mu Tuhan. Haleluya Bapa.
Kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terpujilah nama. Terima kasih Bapak, kami sudah hadir semuanya awal, pertengahan, akhirnya. Ibadah ini kami selenggarakan Tuhan. Bukan kami bereuni di sini Tuhan. Tatap satu muka dengan yang lain, tidak Bapak. Tapi kami mencari wajah-Mu Tuhan. Dan wajah-Mu ada di tempat ini ya Tuhan Yesus. Engkau sedang memberkati kami. Engkau sedang mengurapi kami. Engkau sedang mengangkat kehidupan kami. Ibadah ini sampai akhir nanti semua Tuhan, penyembahan kami. Hanya kami peruntukan di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Mempelai pria sorgawi. Haleluya, haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Haleluya. Salam. Belum makan. Salam. Sudah makan. Salam. Sudah kopi juga sudah nyusu. Luar biasa. Ya, tepuk tangan lagi. 3 detik untuk Tuhan Yesus ya. Kita mau bangkit, mau seru-serukan nama Dia. Yo. Woo. Mana tepuk tangannya untuk Tuhan? Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan bahwa kita buat apa iblis? Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Hey! Nama Yesus, kebenaran yang kuat. Hey! Hey! Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Ho, 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 semuanya. Yo, bangkit, serukan nama Dia. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat apa? Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Haleluya. Nama Yesus, kebenaran yang kuat. Hey, hey, hey. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Yo! Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, 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 Yesus. Mana wajahnya? Berikan senyum untuk Tuhan. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Yes, yes, yes. Nama Yesus. Ho, 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 ho. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas
Siapa dikalahkan? Robert? Bukan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak. Sekali lagi, ayo katakan. Oleh darah Anak domba. Amin. Siapa dikalahkan? Robert? Bukan. Tapi siapa? Semuanya. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak domba. Amin. Sekarang telah tiba. Amin. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita oleh amin, 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 oleh kesaksian iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak. Sekali lagi, oleh darah Anak domba. Oleh darah Anak domba. Oleh kesaksian. Sama dikalahkan. Jadi ya, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak. Mari kita semua berdiri. Mari kita berdiri. Yo, oleh darah Anak domba. Oleh darah Anak domba kita bisa injak iblis. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak domba. Oleh darah Anak, oleh darah, sekali lagi, oleh darah Anak. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Silakan duduk saudara. Luar biasa saudara ya. Saudara kalau tidak memuji Tuhan dengan semangat rugi dewe ya. Yang dapat berkat saya. Tepuk tangan dong untuk Tuhan Yesus ya. Tapi saya lihat malam hari ini, pagi hari ini, langit Tuhan terbuka. Bisa lihat enggak? Oh, kalau enggak bisa lihat berarti rohani kalian belum tinggi dong. Ya, saya bisa melihat. Pak Berli aja bisa melihat ya Pak Pendeta ya. Loh, bisa melihat di dalam iman. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita mau berkata, ku yakin Tuhan saat kau berfirman. Luar biasa jadinya. Ku yakin saat kau berfirman. Katakan ku menang. Ku menang saat kau bertindak. Katakan hidupku Tuhan. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Amin. Katakan ku aman Tuhan karena kau yang menjaga. Luar biasa. Oh, ku aman karena kau menjaga. Haleluya. Ku kuat karena kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan, amin. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil bagi Dia. Amin. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mujizat, mujizatnya disediakan bagi, katakan ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, tak ada yang, thank you Jesus, tak ada yang mustahil bagimu. Amin, haleluya. Tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku
Mari saudara, sekali lagi saya mengundang sama-sama bangkit berdiri. Katakan, ku yakin seyakin-yakinnya Kau berfirman, ku menang, saat kau berfirman. Semangat ya, haleluya, amin. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Katakan ku aman Tuhan, Ku aman, aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Mari kita sama-sama mengangkat tangan. Katakan bagi dia tiada yang mustahil. Amin. Haleluya. Bagi Tuhan, Tuhan, kau melihat tangan-tangan kami Tuhan. Kami sangat rapuh kalau tidak hidup bersamamu Tuhan. Amin. tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan. Amin. Saudara, percayakah saudara bagi Tuhan tiada yang mustahil? Mari kita mengangkat tangan kita semua sama-sama sebelum firman ditaburkan saudara. Haleluya. Mujizatnya disediakan bagiku. Waktunya selanjutnya saya serahkan Bapak Pendeta Verli Lahia. Sekali lagi bagi Tuhan. Bagi Tuhan Amin. tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat, Ku diangkat dan dipulihkannya. ku diangkat dan dipulihkannya. Kami percaya hidup kami akan Engkau terus bawa naik Tuhan. Kami tidak turun, tapi kami akan dibawa Tuhan naik. Dan kami percaya apapun keadaan kami, situasi kami, satu persatu pergumulan kami, Tuhan yang akan menyelesaikan. Tuhan yang akan pulihkan hidup kami. Bahkan Tuhan yang akan melakukan perkara ajaib dalam hidup kami. Karena itu hari ini sampaikan isi hatimu kepada kami Tuhan. Dan biarlah kebenaran-Mu itu akan terus mengubahkan hidup kami, menguatkan kami, memberkati kami. Roh Kudus, tolong kami dalam setiap keterbatasan kami. Engkau menerjemahkan kebenaran-Mu dengan cara yang sangat-sangat sederhana. Sehingga semua kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau. Dan kami percaya kebenaran firman-Mu memberkati kami pada pagi hari ini. Kami buka hati kami dan dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang telah siap diberkati firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12. Ya, kita baca di ayat yang ke-8. Atau lebih bagus kita baca di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Sekali lagi 2 Korintus pasal 12, kita baca di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Mari yang sudah temukan bilang amin.
Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tetapi tentang hal itu, aku sudah berapa kali? Aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Saya ulangi, apa jawaban Tuhan? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan amin. Nah, ada satu statement yang menarik yang dikatakan oleh Paulus, yaitu dia berkata, aku justru lebih suka bermegah, ya. Dalam terjemahan yang lain dikatakan lebih suka bangga. Bangga bukan atas kelebihannya, bukan atas kehebatannya, bukan atas sesuatu yang luar biasa yang Paulus miliki, tapi Alkitab berkata justru Paulus itu bangga bermegah atas kelemahan-kelemahannya. Nah, saya mau beritahu ya, semua manusia punya kelemahan. Yang setuju bilang amin. Yang punya kelemahan bilang amin lebih keras. Amin. Nah, sometimes kadang-kadang kita ini mencoba menutupi kelemahan kita. Kadang-kadang kita ini mencoba bahkan bagaimana caranya supaya kelemahan kita tidak kelihatan. Kita mencoba supaya kelemahan-kelemahan kita kalau boleh disembunyikan, ya. Tapi justru Paulus berkata, aku malah bangga. Artinya begini, orang tahu kelemahanku tapi aku justru bangga. Kenapa Paulus dikatakan bangga akan kelemahannya? Ternyata ada satu rahasia yang penting hari ini kita mau pelajari. Karena Tuhan bilang begini, cukuplah kasih karuniaku bagimu, ya. Karena justru dalam kelemahan kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Kalau saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini, justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan itu yang paling hebat, yang paling luar biasa yang akan kita alami, ya. Nah, karena itu Paulus berkata, enggak apa-apa aku lemah, enggak apa-apa aku dalam kondisi kelemahan, enggak apa-apa karena aku percaya setiap kali kelemahan kuasa Tuhan itu justru menjadi sempurna di dalam hidup kita. Saudara tahu, Tuhan mengerti keadaan kita dan Tuhan tahu setiap kelemahan kita. Yang percaya katakan amin. Makanya begini saudara ya, dengar ini ya. Jangan takut dengan kelemahan. Ya. Jangan takut dengan kelemahan. Karena kelemahan adalah cara Tuhan untuk membuat kuasanya makin luar biasa di dalam hidup kita. Amin. Dengan kelemahan-kelemahanlah justru kuasa Tuhan itu paling dahsyat yang akan kita alami. Nah, saya mau tunjukkan saudara bagaimana sebenarnya Tuhan itu kemudian mengizinkan banyak orang dalam Alkitab. Tuhan sengaja menunjukkan kelemahan-kelemahan mereka. Tuhan sengaja mengizinkan kelemahan-kelemahan mereka alami. Justru pada saat mereka lemah, kuasa Tuhan itu semakin nyata dalam hidup mereka. Nah, saya mau tunjukkan dulu sebelumnya dalam kitab Kejadian pasal yang ke-32. Kejadian pasal 32, kita baca ayat 24. Nah, sebelum saya baca kisah ini, mungkin beberapa Anda sudah tahu kisah ini, tapi saya mau ceritakan kembali kisah ini. Jadi kalau saudara ngerti Alkitab, ini sebenarnya ayat-ayat di mana Tuhan menyuruh Yakub untuk pulang ke kampung halamannya. Dan Yakub itu sebenarnya dalam kondisi ketakutan sekali waktu dia pengen pulang. Karena saudara kandungnya yaitu Esau sudah mengancam dia bahwa dia akan dibunuh kalau ketemu dengan Esau. Ya, makanya Yakub itu sangat ketakutan.
lalu kemudian dia atur pasukannya sedemikian rupa sehingga dia yang paling belakang. Kenapa Yakub mengatur pasukannya, di depan itu hartanya, kemudian dia yang paling belakang? Karena dia berpikir gini, kalau ada apa-apa nanti Esau ngamuk, Esau membunuh apa yang orang-orang di depan, dia masih punya kekuatan untuk melarikan diri. Ya, makanya dia taruh paling belakang. Ya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Lihat ayat 24 ini. Ya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Laki-laki ini adalah malaikat Tuhan. Nah, lihat ayat 25. Ya. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memengkul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu apa saudara? Terpelecok. Ketika ia bergumul dengan orang itu, ayat 26, lihat. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. 26, 27. Lihat, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu ayat 28, lihat. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. 29. Lihat, bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tapi sahutnya mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Lihat ayat 30. Nah, lihat, Yakub menamai tempat itu Peniel, ya. Sebab katanya aku telah melihat Allah berhadapan muka tetapi nyawaku tertolong. 31, lihat ya. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit dan ketika ia melewati Peniel dan Yakub apa? Yakub apa? Pincang karena pangkal pahanya. Nah, saudara tahu ketika Yakub dalam ketakutan, dia berdoa, bergumul semalam-malaman. Ya, di tepi sungai Yabok itu, ya. Lalu saudara tahu, tentunya dia berharap ketika dia takut, bahkan dia sudah mengatur pasukan dia yang paling di belakang supaya mudah melarikan diri, ya. Tapi ternyata ketika dia berdoa bergumul, ternyata Alkitab berkata justru Tuhan memukul apa saudara? Pangkal pahanya sehingga dia terpelecok dan akhirnya pincang. Saya baca ayat ini saudara tahu ya, dengar ya. Kalau Anda dalam keadaan takut, kalau Anda dalam keadaan cemas, dalam persoalan, Anda berdoa, tentunya Anda pengen Tuhan membuat mujizat sehingga keadaan kita menjadi lebih baik. Yang setuju bilang amin. Ya, kalau Anda bergumul tentang pekerjaan, lalu Anda berdoa, tentunya Anda pengen pekerjaanmu itu berangsur-angsur menjadi lebih baik. Kalau engkau sakit lalu engkau berdoa, bergumul dengan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, engkau tentu berharap Tuhan akan melakukan mujizatnya dengan engkau berangsur-angsur pulih, sembuh, sehat kembali. Bahkan Tuhan buat mujizat sehingga seketika engkau sehat. Betul nggak? Ketika engkau dalam masalah, engkau pengen Tuhan menolong engkau, membantu menyelesaikan masalahmu. Tetapi perhatikan tentang Yakub ini. Ketika dia dalam masalah, dia dalam ketakutan karena Esau pengen mencabut nyawanya. Lalu dia bergumul, Tuhan malah tidak memberi solusi untuk hidupnya. Tuhan malah membuat dia tambah parah sehingga tidak ada kesempatan untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Kenapa? Karena justru dia pincang. Saya ketika baca ayat ini kembali, saya berpikir gini, Tuhan harusnya kasih mujizat supaya Yakub itu punya kaki seperti kaki kuda. Betul nggak? Yang kencang larinya. Kalau ada apa-apa sehingga dia bisa melarikan diri. Atau mungkin Yakub berdoa berpikir, aduh Tuhan akan tolong saya dengan saya dikasih kekuatan super. Ya, sehingga saya bisa terbang atau bisa lari seperti Flash melarikan diri, berlari ya kan. Sehingga saya kalau dikejar saya bisa selamat. Tapi ternyata kalau saudara baca tadi berkali-kali saya jelaskan kepada saudara, justru ketika dia berdoa kondisinya makin tambah
parah. Saudara, pernah nggak Anda berdoa, lalu ketika engkau berdoa, kondisimu bukan tambah baik, tapi malah tambah parah? Ya. Pernah nggak Anda bergumul dengan Tuhan, bahkan Anda berpuasa, lalu yang terjadi bukan keadaan semakin membaik, bukan titik terang engkau lihat, bukan mujizat engkau lihat, bukan pertolongan Tuhan yang engkau lihat, tapi justru ketika engkau berdoa, situasinya malah tambah parah. Ya. Pak, saya berdoa untuk keluarga saya, Pak, tapi ternyata tambah parah, Pak. Ya. Pak, saya berdoa untuk anak-anak saya supaya anak-anak saya bertobat. Pak, setelah saya berdoa untuk anak saya, ternyata Pak, anak saya tambah nakal. Ya. Pak, saya berdoa untuk pekerjaan saya, bukan pekerjaannya saya membaik, Tuhan buka jalan, dapat order banyak, malah tambah sepi, Pak. Saya berdoa, Pak, untuk keadaan saya sakit, Pak. Saya berdoa supaya Tuhan sembuhkan saya, bukannya tambah sembuh, malah saya dapat kabar dari dokter, sakit saya tambah parah, Pak. Lalu membuat orang kemudian kecewa, membuat orang berkata, buat apa aku berdoa kalau kondisinya semakin parah? Buat apa aku berdoa kalau situasinya kemudian tidak membaik, malah semakin buruk? Ya. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, seperti yang kita baca di ayat awal. Tuhan berkata, justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan semakin sempurna. Justru dalam ketidakberdayaan kita, kuasa Tuhan semakin dinyatakan dalam hidup kita. Dengarkan baik ya. Kalau engkau mengalami kondisi semakin memburuk, hari ini mestinya kita berdoa dan kita percaya dan kita berkata, aku siap-siap akan lihat kemuliaan Tuhan yang lebih besar lagi dalam hidupku. Saya bisa dengar kata amin lebih keras. Kondisimu boleh semakin buruk, tapi engkau berkata, aku harus siap-siap. Aku siap untuk terima mujizat Tuhan yang lebih luar biasa dalam hidupku. Saudara tahu kenapa sih kadang-kadang Tuhan izinkan kita berdoa bukan tambah baik, tapi tambah buruk. Kalau saudara baca dalam Alkitab, kalau saudara perhatikan ada satu ayat yang bagus sekali. Saya pengen tunjukkan kepada saudara dalam Yesaya 42 ya. Yesaya 42 ayat yang ke-6. Yesaya 42 ayat yang ke-6. Sekali lagi Yesaya 42 ayat 6 berkata begini ya. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud apa? Penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberikan engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Nah lihat ayat 7, perhatikan ayat 7. Untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Ayat 8. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Nah lihat sama-sama, lihat kemudian Tuhan berkata begini. Aku, apa saudara? Tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Nah, kalau saudara baca mulai dari ayat yang ke-6 tadi, Tuhan berkata tentang penyelamatan, Tuhan berkata tentang mujizat akan menyembuhkan orang buta, akan menyelamatkan. Semua Tuhan bicara tentang pertolongannya. Tapi pada akhir ketika Tuhan bicara tentang pertolongan yang dia bisa berikan, yang akan dia lakukan. Lalu Tuhan mengunci dengan ayat 9 berkata begini. Aku Tuhan yang tidak akan memberikan kemuliaanku atau tidak membagi kemuliaan kepada patung. Atau kepada orang lain atau kepada kuasa yang lain. Ya, patung ini bisa juga dikatakan idol atau kepada berhala yang lain. Tuhan tidak mau memberikannya karena hanya Tuhan ketika dia buat pertolongan, dia buat mujizat, dia buat penyelamatan. Tuhan pengen hanya nama Tuhan yang dapat menerima semua kemuliaan.
Saya bisa dengar kata amin. Ya. Saudara, Tuhan itu pengen ketika Dia menolong kita, tidak ada satupun di antara kita yang bisa mencuri kemuliaan Tuhan. Makanya Dia izinkan ketika engkau berdoa, keadaan mungkin tambah lemah. Bahkan tadi Paulus berkata, aku ini sudah 3 kali berdoa, kondisiku bukan lebih baik, malah tambah parah. Tapi dia berkata, tapi Paulus berkata justru dalam kelemahan kuasa Tuhan sempurna. Kenapa Yakub berdoa di Sungai Yabok? Bukannya Tuhan pulihkan, bukannya Tuhan kasih kaki yang lebih baik, tapi justru kakinya pincang. Kenapa? Karena justru Tuhan pengen gini, ketika pertolongannya dinyatakan dalam hidup mereka, dalam hidup kita, dengar baik, hanya nama Tuhan yang layak mendapatkan kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Ya. Saudara, tanpa sadar kadang-kadang kita memberi kesaksian, sedikit-sedikit rodok mencuri kemuliaan Tuhan. Ya. Agak mencuri kemuliaan Tuhan. Anak saya yang nomor 2 Melvin itu, ya, kelas 3 SMA hari ini. Saudara tahu ketika awal beberapa bulan lalu dia dapat panggilan dari Petra, ya, dikasih surat undangan high distinction dari Universitas Petra. Ya. Artinya begini, lalu saya telepon Petra, lalu Petra berkata gratis untuk biaya-biayanya. Ya. Ya. Waktu itu saya senang sekali karena saya pikir kuliah di Petra gratis. Wow, ya, karena nilainya rata-rata rapotnya 9,49 ya. Jadi dari kelas 11 sampai ini dia jaga rapotnya rata-rata begitu ya. Dan dia dapat gitu. Nah, tanpa sadar saya sebagai orang tua ketika ditanya ya, waduh Pak, anak Bapak bisa masuk Petra ya? Oh iya, memang anaknya pinter loh, rajin belajar deh. Ya, beda. Betul gak? Wah, memang dia pinter, memang otaknya memang encer, melok papae. Memang pinter deh, pinter. Wah, lain lah. Ya makanya dia juga dapat di Ubaya 0 rupiah. Di WM dia dapat undangan 0 rupiah, nggak perlu bayar, masuk kuliah 0 rupiah. Ya. Waduh, saya berpikir, dia tanya, wah gimana? Wah ya, yang gimana ya Pak ya? Memang anak itu ya beda lah Pak ya. Anaknya suka rajin belajar dan ya apa ya, memang keturunan DNA-nya itu nggak bisa lewat dari papanya. Saudara tahu, tanpa sadar, saya mulai mencuri kemuliaan Tuhan. Kenapa pekerjaanmu diberkati? Soalnya aku ini ahli strategi loh. Aku ini orangnya. Kenapa engkau sehat? Ya gimana ya Pak, olahraga itu penting. Saya tidak mengatakan bahwa olahraga tidak penting. Olahraga penting, saya juga olahraga hari-hari ini. Ya, sehingga badan saya turun 11 kilo dalam 3 bulan. Ya, tapi saya mau beritahu kepada saudara. Ya, sometimes tanpa sengaja kita mencuri kemuliaan yang harusnya Tuhan punya. Sehingga kalau pujian WL berkata, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, kalau kita beda, mari kita berikan kemuliaan bagi Rata. Sebagian untuk Tuhan, sebagian untuk kita. Kemuliaan bagi Rata. Ya. Makanya Tuhan bilang begini, apapun yang aku lakukan untuk engkau, aku tidak akan mengizinkan manusia untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Kok enggak ono sing amin? Ya. Hari ini maukah engkau berkata, aku ini sebenarnya kalau bukan Tuhan gak ada apa-apanya. Aku ini kalau bukan Tuhan tolong,
Di tengah situasi yang kayak gini hari ini, yang tidak menentu. Kalau bukan Tuhan yang buka jalan, gak mungkin. Aku ini kalau bukan Tuhan yang tolong aku, kata dokter sudah gak bisa sembuh. Tapi oleh karena Tuhan buat mujizat, aku bisa ditolong Tuhan hari ini. Saudara, tanpa sadar kita ini punya kecenderungan mencuri kemuliaan Tuhan. Saya kalau ngobrol dengan anak-anak saya sering kasih sebuah statement-statement yang mereka ingat. Lalu ketika mereka kemudian bicara lagi di lain waktu dengan saya, mereka ucapkan kembali statement-statement yang saya pernah buat untuk mereka. Ya. Lalu saya tanya ketika mereka ngomong ya sesuatu, lalu saya bilang, itu ngomongnya siapa itu? Omongannya siapa itu? Lah omongan saya lah, Pi. Lalu saya bilang, jangan mencuri kemuliaan Papi. Karena Papi yang pertama ngomong. Ya. Jangan mencuri. Ya. Seringkali tanpa sadar kita justru mencuri kemuliaan Tuhan. Makanya ketika kita berdoa, Tuhan bilang, Paulus bilang, aku lebih suka dalam kelemahan. Karena justru dalam kelemahan, dalam keterbatasan, dalam ketidakberdayaan, kuasa Tuhan itu sempurna dalam hidupku. Maka saya mau baca lagi satu ayat. Lihat. Ya kalau saudara baca juga dalam Alkitab. Lihat sama-sama dengan saya. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-11. Ya. Ini ayat ini waktu PA zaman dulu pernah saya bahas. Tapi saya ingin bahas lagi. Lihat firman Tuhan berkata gini. Ibrani 11 ayat 11. Karena iman ia juga dan Sarah atau Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, waktu itu lewat usianya, ya sudah Abraham umur 100, ya Sarah umur 90. Karena ia menganggap dia atau Tuhan yang memberikan janji itu setia. Ayat 12. Itulah sebabnya maka dari satu orang, dari Abraham. Malahan Abraham itu orang yang telah apa saudara? Mati pucuk. Mati pucuk itu apa? Pucuk. Kayak teh pucuk ya iklannya. Terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Saudara tahu arti kata mati pucuk itu dipakai dalam bahasa Yunaninya nekro ya. Nekro itu artinya diterjemahkan an impotent old man. An impotent old man. Bagaimana tidak? Dengar ya, Abraham itu umurnya 100 tahun dan istrinya 90 tahun sudah mati haid. Makanya Tuhan bilang begini, dari orang yang sudah mati pucuk, yang sudah tidak mungkin punya anak, justru Tuhan buat mujizat. Kenapa Tuhan tunggu Abraham mati pucuk? Saudara tahu dalam kejadian 16, waktu itu Abraham masih seger. Ya. Waktu itu kalau nggak salah umurnya 75 tahun, dia masih segar. Ketika dia masih punya kekuatan, malah dia mencari Hagar. Lalu lahirlah Ismail. Nah waktu kita masih punya kekuatan, waktu Abraham masih punya kekuatan, justru salah jalan. Ya. Dia berpikir janji Tuhan tentang keturunan itu tidak melalui Sarah istrinya, tapi melalui perempuan lain. Ya. Makanya Tuhan tunggu sampai betul-betul lemah pucuk, mati pucuk. Dan Sarah udah menopause karena usianya udah 90 tahun. Kakek-kakek, aki-aki umur 100 tahun dan emak-emak umur 90 tahun hamil. Saudara tahu kenapa? Karena justru dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Tuhan tidak pengen memberikan
kemuliaan itu bagi siapapun di dunia ini. Karena dia hanya pengen terima kemuliaan. Waktu Ismail lahir, Abraham masih bisa membanggakan diri. Ternyata aku masih kuat ya. Ternyata aku masih hebat. Ya, ternyata aku masih luar biasa. Ismail lahir. Dia bisa membanggakan diri dan mungkin dia bisa ngomong ke Sarah. Ya, itulah sebabnya kalau saudara tahu Hagar itu ketika dia tahu dirinya hamil, dia pandang enteng Sarah. Makanya Sarah marah suruh diusir. Ya, dia suruh Abraham usir. Kenapa dipandang enteng? Saya nggak tahu, tidak ditulis dalam Alkitab apa yang Hagar katakan kepada Sarah. Tapi saya bisa membayangkan mungkin Hagar ngomong gini kepada Sarah, ya. Nyonya Sarah, kau niku wis tuwek. Lihatan dirimu, gak mungkin bisa hamil. Lihatan dirimu, kau udah tuwek, peot. Abraham wis gak gelem, betul gak? Wes Abraham gak mungkin pengen sama kamu lagi. Lihat ini, aku hamil. Lihat, jadi masalah rumah tanggamu itu Sarah, Nyonya Sarah, ya. Itu masalahnya ada di kamu. Abraham masih kuat. Ya. Makanya Sarah ngamuk, suruh usir Hagar. Ya. Saudara tahu, sometimes ketika kita masih punya kekuatan, justru bikin tambah kacau apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Tapi justru dalam kelemahan, justru Tuhan buat sesuatu yang luar biasa. Sehingga saya tahu ketika Ishak lahir, ya, Sarah dan Abraham berkata, kalau bukan Tuhan, gak mungkin. Bisa bilang amin. Kalau engkau berkata, Pak setelah itu kan Abraham nikah lagi dengan keturah dan masih punya 6 orang anak. Saya mau beritahu, memang Abraham masih nikah lagi dengan keturah. Kenapa? Karena apa yang Tuhan berikan kepada Abraham untuk melahirkan Ishak tidak diambil kembali oleh Tuhan. Bisa bilang amin. Nah karena itu, dengar baik-baik ya. Jangan malu dengan kelemahanmu. Engkau berkata, Pak saya kok berdoa malah tambah kayak gini keadaan saya Pak. Bukannya tambah membaik malah tambah buruk Pak. Pekerjaan saya bukan tambah membaik tambah memburuk Pak. Pak penyakit saya bukan tambah membaik tambah buruk Pak. Dengarkan baik, justru dalam kelemahanmu lah kuasa Tuhan akan dinyatakan lebih sempurna dalam hidupmu. Saya mau baca satu ayat lagi. Kalau saudara baca dalam Alkitab, ini ayat yang bagus sekali. Kalau saudara baca dalam Matius 26 ya, ayat 31. Injil Matius 26 ayat 31 berkata begini. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini ya, kamu semua akan apa? Tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Jadi Tuhan itu tahu bahwa malam ini semua murid-muridnya akan apa saudara? Akan apa? Tergoncang imannya. Menurut saya ini statement yang paling aneh yang diucapkan Yesus. Dia udah tahu murid-muridnya akan tergoncang. Mestinya Yesus ngomong begini, malam ini jangan sampai imanmu goncang ya. Aku tahu bahwa engkau akan goncang karena gembalanya akan dibunuh, lalu kawanan domba akan tercerai-berai. Tapi aku pesan kau malam ini jangan sampai ada yang goncang imannya. Harusnya Yesus ngomong gitu. Menurut pendapat saya, sebagai orang pemimpin rohani yang luar biasa, sebagai Tuhan, sebagai orang yang luar biasa. Harusnya ngomong gitu dong, memberikan kekuatan, memberikan semangat dong kepada orang yang akan goncang imannya. Tapi Yesus sama sekali tidak ngomong memberikan kekuatan kepada orang yang goncang imannya. Kenapa? Saya mau tunjukkan selanjutnya. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Lihat ayat 33. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku apa saudara?
Sekali-kali tidak. Jadi Petrus dengan bangganya berkata, yang lain memang tergoncang Pak. Memang imannya kurang kuat. Makanya mereka semua itu gampang tergoncang. Kalau aku Pak, memang bibitnya unggul ya Pak ya. Kekristenan saya itu lain Pak. Ya, saya ini gak mungkin goncang Pak iman saya. Saya ini baca Alkitab sekatam piro kali Pak ya. Saya ini baca Alkitab bolak-balik. Sampai kamus-kamusnya tak baca Pak. Ya, dari daftar isi. Saya udah bolak-balik Pak, gak mungkin goncang saya Pak. Aduh Pak, itu yang lain goncang memang Pak ya. Rohaninya masih anak-anak Pak. Saya gak mungkin. Ya. Lalu bukannya Yesus berkata, ini baru murid senggenai ya. Ini baru murid hebat. Ya, Yesus nggak ngomong gitu loh. Yesus nggak ngomong, ini baru murid. Lihatin 11 yang lain ya. Mau ikut tuh aku harusnya melok kayak Petrus gini loh. Harus kayak Petrus kalau mau jadi murid ya. Gak goncang imannya. Ini baru murid. Yang lain 11 kalian ngapain aja waktu aku pengajaran. Kok kalian malah menengahi. Ini loh murid yang luar biasa. Apakah Yesus ngomong kayak gitu? Enggak. Lalu ayat 24 Yesus ngomong begini. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ya. Kenapa justru Tuhan tidak memuji iman Petrus? Kenapa justru Tuhan tidak memberikan ini contoh konkret tentang orang ikut aku, gak pernah goncang imannya. Kenapa Yesus tidak membuat Petrus sebagai contoh kepada murid-muridnya. Tapi justru Tuhan berkata, kau akan nyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Ternyata begini, saya mau tunjukin ayat dulu ya. Lihat sama-sama, di dalam Lukas 22 ayat 31. Ini sebenarnya dalam rangkaian kisah yang sama tapi ditulis oleh tabib Lukas. Ya, lihat Lukas 22 ayat 31. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut engkau untuk menampi kamu seperti gandum. Ya, tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Ya, jadi Tuhan Yesus berdoa untuk siapa? Simon Petrus. Supaya imanmu jangan gugur. Jadi semua orang bisa goncang imannya. Yang setuju bilang amin. Tapi Tuhan bilang, tapi meskipun imanmu goncang, jangan sampai imanmu gugur. Yesus berdoa. Lihat, dan jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Kalau saudara baca ayat 33, itu kisah yang sama. Petrus berkata, jawab Petrus, Tuhan aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Ayat 34, tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Kenapa sih Tuhan izinkan Petrus harus menyangkal? Ya. Kenapa? Karena Tuhan pengen suatu saat ketika dia sudah insaf, Petrus itu bisa, tolong ditunjukin kembali di ayat yang ke 32, Petrus bisa menguatkan saudara-saudaranya. Saya mau beritahu, ya. Tuhan pernah ngomong, Tuhan ngerti kelemahan kita karena dia juga pernah dicobai, tapi dia tidak berbuat dosa. Tahu nggak? Kesaksian atau sesuatu yang sangat memberkati bagi orang, yaitu ketika engkau pernah di posisi orang tersebut. Makanya Tuhan bilang, kalau nanti engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Kuatkan saudara-saudara berarti saudara-saudaranya lagi apa? Lagi lemah. Makanya Tuhan bilang, Petrus aku izinkan engkau lemah. Supaya nanti ketika aku pulihkan engkau tidak menyombongkan dirimu lagi
bahwa engkau hebat, imanmu luar biasa, bahwa engkau mau mati bagi Tuhan, bahwa engkau adalah murid yang paling luar biasa, yang hebat, yang loyal, yang setia. Bukan. Karena Tuhan pengen suatu hari Petrus menguatkan saudara-saudaranya dan berkata, aku juga pernah lemah. Tapi oleh anugerah Tuhan, aku dikuatkan kembali. Dan hari ini semua orang yang lemah, jangan takut, Tuhan akan memberikan engkau kekuatan kembali. Makanya begini saudara ya, Tuhan itu ngerti banget sama kita. Kita bisa bolak-balik goncang, tapi jangan pernah gugur. Dengarkan, dalam pelayanan kita bisa bolak-balik goncang, tapi jangan gugur imanmu, jangan mundur. Kok enggak ono sing amin? Bisa bilang amin lebih keras? Dalam pengiringan pekerjaan Tuhan, saya mau beritahu kita bisa bolak-balik goncang iman kita. Bahkan Tuhan berkata malam ini semua akan goncang. Tapi Tuhan tahu nggak? Di saat iman kita goncang, Alkitab berkata Tuhan justru berdoa untuk kita. Karena ketika imanmu goncang, ketika engkau dalam keadaan lemah, Tuhan mau pulihkan engkau. Dan Tuhan justru pengen pakai hidup kita untuk menguatkan orang lain lewat apa yang kita pernah alami di waktu yang lalu. Karena itu hari ini dengar ya, apapun keadaanmu Tuhan berdoa untuk kita. Dan Tuhan mau pakai hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Bisa bilang amin? Saya mau baca ayat yang terakhir, katakan puji Tuhan. Mari teman-teman main musik. Kita baca sama-sama ya. Dalam 1 Korintus 1 ayat 27. 1 Korintus 1 ayat 27. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Saya minta nada G. Lihat firman Tuhan berkata begini. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Dan ayat 29 terakhir baca sama-sama. 2, 3. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Yang percaya katakan amin. Tuhan, hanya Tuhan yang layak terima kemuliaan. Amin. Hanya Tuhan yang layak terima segalanya dari hidup kita. Karena itu jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi hari ini biar setiap kita berkata, hanya Tuhan yang layak terima kemuliaan. Aku bisa lemah, tapi Tuhan bisa kuatkan aku. Aku bisa goncang imanku, tapi imanku tidak akan gugur. Karena Tuhan berdoa untuk aku. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Lagi katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Angkat tanganmu sama-sama. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Lagi katakan, oh di saat ku tak berdaya,
kuasa-Mu yang sempurna. Amin. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oh, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari sembah Tuhan. Di saat kami tak berdaya, kuasa-Mu sempurna dalam hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua orang bisa jadi lemah. Semua orang bisa goncang imannya. Tapi hari ini Tuhan berkata, justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan sempurna bekerja dalam hidup kita. Ketika engkau lemah, justru adalah tanda bahwa Tuhan sedang mempersiapkan engkau untuk engkau dipakai Tuhan untuk menguatkan saudara-saudaramu yang lain. Jangan mundur, jangan kecewa ketika situasi kondisimu semakin memburuk. Tapi hari ini engkau berdoa, dan engkau berdoa seperti Paulus berkata, Tuhan, cukuplah kasih karunia-Mu bagiku. Karena justru dalam kelemahanlah kuasa-Mu makin sempurna dalam hidupku. Terima kasih Bapa. Dan hari ini kami percaya kekuatan baru Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami. Kami percaya Tuhan pasti menolong kami. Tuhan pasti buat jalan dalam hidup kami. Bahkan kami percaya Engkau Jehovah Jireh, Engkau Allah yang menyediakan. Kami percaya Engkau Jehovah Rafa, Engkau Allah yang menyembuhkan. Kami percaya Tuhan. Apapun keadaan kami, bahkan situasi semakin memburuk pun, Engkau ada di sana, berdoa untuk kami. Bahkan Engkau memberikan kekuatan melimpah dalam hidup kami. Dan satu hal yang kami janjikan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini, kalaupun Engkau sudah menolong kami Tuhan, kami mau berkata kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Engkau yang menolong kami Tuhan. Kami tidak mau mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Tapi kami berikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang layak terima segala-galanya. Karena sesungguhnya kami tidak mampu tanpa Tuhan. Kami tidak berdaya tanpa Tuhan. Kami lemah tanpa Tuhan. Tapi oleh pertolongan dan mujizat-Mu kami ada sampai hari ini. Terima kasih Bapa.
Hamba selesai berbicara, Roh Kudus meteraikan kebenaran-Mu dalam hidup setiap kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang hidup dalam kasih karunia, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, luar biasa firman Tuhan. Pagi hari melawat kita semua. Terima kasih mewakili atas nama Ibu Gembala, Pak Verli, Pendeta Verli. Sudah melayani kita luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berikan yang terbaik persembahan bagi Dia. Tak usah ku takut. Katakan, Allah menjagamu. Amin. Tak usah ku bimbang. Katakan, Yesus. Yesus pelihara. Oh, tak usah ku susah. Amin. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas. Dia memberkati. Haleluya, 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 haleluya. El Shaddai, El Shaddai. Allah kita luar biasa, saudara. Tidak ada Allah lain di dalam Yesus Kristus, amin. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai. Mari saudara yang sudah memberi, kita sama-sama pamit berdiri. Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah. Mari kita semua mengangkat tangan kita. Luar biasa kasih Tuhan kepada kita. Selanjutnya saya mengundang Bapak Verli kembali. Haleluya Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, El Shaddai. Yang berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami ada di akhir ibadah kami. Dan biarlah apa yang kami sudah lakukan hari ini, setiap nyanyian pujian kami naik di hadapan Tuhan. Tuhan kuduskan dengan darah Yesus. Setiap persembahan dari jemaat-Mu, baik jemaat-Mu yang memberikan persembahan persepuluhan, persembahan yang lainnya pun, Tuhan membalas berlipat kali ganda. Bahkan Tuhan, kami berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kami percaya jerih lelah kami tidak sia-sia. Engkau terus memberikan kekuatan dan kesehatan buat Ibu Gembala. Tuhan berikan panjang umur, sehat, bisa melihat hal-hal yang luar biasa. Bahkan kami percaya Tuhan melindungi bersama dengan anak-anak, menantu, cucu semuanya dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada kuasa jahat, orang jahat yang bisa menjamah. Karena perlindungan kuasa darah Yesus. Para malaikat berkemah sekelilingnya. Sehingga Tuhan, nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Dan Bu Gembala bersama dengan keluarga terus melayani dan jadi berkat buat banyak orang. Secara khusus kami berdoa hari ini Tuhan buat Bapak Budianto yang pasca operasi.
Tuhan kiranya menolong, memulihkan kesehatan dengan sempurna. Karena itu kami memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Pak Budianto sehat kembali. Pasca operasi yang dijalani, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan dengan sempurna. Dan kami berdoa juga buat anak Safirin yang berulang tahun hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan kesehatan, panjang umur. Bahkan masa depan yang luar biasa Tuhan sudah siapkan. Kami percaya anak ini boleh tumbuh besar, ada dalam rumah Tuhan. Mengikuti jejak orang tua, mengikuti jejak emak engkongnya, melayani Tuhan. Karena itu hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada satupun rancangan Tuhan yang gugur. Tapi semua rancangan Tuhan digenapi sempurna. Dan kami percaya anak Safirin boleh tumbuh, diberkati dan jadi berkat. Kami berdoa juga buat satu keluarga yang pagi hari ini membagikan berkat bagi segenap jemaat. Tuhan membalas berlipat kali ganda. Apa yang mereka sudah tabur di dalam nama Tuhan Yesus, mereka akan tuai berkelimpahan. Terima kasih Bapak, bahkan semua jemaat yang sudah hadir, kami percaya semuanya kami juga diberkati Tuhan. Jemaat yang tidak sempat hadir hari ini karena alasan apapun. Kalau mereka sakit dalam nama Yesus, Tuhan jamah sembuhkan. Kalau mereka lemah, Tuhan kuatkan mereka kembali. Bahkan kalau mereka sedang dalam pergumulan, Tuhan tolong mereka. Bahkan mereka yang sudah menjauh dari Tuhan, menjauh dari kasih karunia Tuhan. Tuhan tolong mereka biar minggu-minggu yang akan datang, mereka bisa datang kembali berkumpul bersama, beribadah di tempat ini, diberkati di tempat ini. Terima kasih Bapak, bangsa negara kami Indonesia kami serahkan dalam tangan-Mu. Mendekati tahun pemilu, pemilihan presiden, pileg dan pilkada, Tuhan berkati bangsa kami. Pemimpin yang dari Tuhan, Tuhan sudah tetapkan atas bangsa kami. Terima kasih Bapak, dan sekarang kami mau pulang, buka tangan-Mu sama-sama. Kita siap terima berkat Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan terus menyertai, memimpin, memberkati, memelihara hidup kita. Sampai Maranatha, Tuhan menjemput kita di awan-awan. Dan yang percaya sekali lagi sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.